Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, senang sekali hari yang baru ini Pastor Andi kembali boleh berkesempatan melayani pemirsa kasih dimanapun berada. Damai, damai, damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Saya sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu yang ada di voice note, telegram, dan di WhatsApp udah record, puji Tuhan. Saya menyapa pemirsa yang terkasih yang ada di Instagram, yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Damai sejahtera bagimu. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya dicurahkan dengan limpahnya. Iya, saya sangat berharap pelayanan ini bisa menjangkau banyak orang-orang yang sedang sakit, yang sedang membutuhkan pelayanan doa, karena kami hadir tiap pagi untuk menjadi sahabat doa bagi pemirsa terkasih. Saya yakin dan atas kesaksian Injil serta pelayanan bagaimana Tuhan menolong banyak orang, dan hari ini kasih-Nya sama, kasih-Nya baru dan kasih-Nya sanggup untuk menyelamatkan orang berdosa, orang lemah, orang sakit, orang susah. Marilah datang kepada Yesus, hai sekalian yang letih lesu dan beban berat, karena Tuhan Yesus saja yang bisa memberikan jaminan kepastian, kelegaan, dan hidup kekal bagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya beri kesempatan sebelum kita akan mulai bersama-sama, mari kita membagikan link ini, share, posting ulang, dan apabila terberkati bisa di like dan di follow akun media sosial Pastor Andi Simon. Terima kasih. Kita mulai dengan doa. Ora basika marahaya marohaya masih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hari yang baru, alam semesta Engkau berikan dengan penuh rahmat. Kami dalamnya ciptamu yang paling mulia. Kami datang memuji, bersyukur kepada Engkau, kepada Bapa kami yang di surga, yang dikuduskan, disucikan, dimuliakan namamu selama-lamanya.
Biarlah kehendak-Mu, hati-Mu, kerajaan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir turun di tempat di mana kami ada, bahkan di seluruh bumi ini. Ampuni salah dan dosa kami, tahirkan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Tekan kami untuk menyembah-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian pemirsa, ayo kita mau serahkan segala beban hidup kita. Saya lihat nih, banyak yang sedang beban yang berat, hati susah. Lewat puji-pujian yang hadir, saya bawakan dan Anda terima pujian kata demi kata akan memberikan kita semuanya kelegaan dalam nama Yesus. Iya, terberkati. Terima kasih Pastor. Saya bersyukur bisa ikut live ini sama-sama. Ada yang hadir banyak sekali nih. Ada juga Opung, Oma, Ceceku, Popoku, ya, Om, Tante, dimana saja nih yang sedang bersama-sama. Ayo silakan bisa ketik di kolom komentar, saya di kota ini, saya keluarga ini, dan saya di gereja ini. Biarlah sama-sama kita sebentar boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Siapa tahu ada satu kota, satu gereja, ya, dan bisa baku dapat di sini. Wah, terima kasih. Ada yang dari Manado, Jepete, puji Tuhan, Jayapura, dan ramai sekali ya. Bitung juga hadir. Halo. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Yesus sanggup menolongmu. Amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Yesus kan memberi kedamaian sejati. Ya, dalam Yesus aku ditolong. Amin. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru
pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Yesus kan memberi kedamaian abadi. Berseru, berserah, amin. Percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Yesus kan memberi kedamaian sejati. Yesus kan memberi kedamaian sejati. Ya, hanya dalam Yesus Dia sang damai dan juru selamat yang sejati. Amin, amin. Ketik rame-rame, Yesus paling mengerti. Ketik rame-rame, Yesus paling mengerti. Sekali lagi, Yesus paling mengerti. Dia mengerti persoalan, pergumulan, bahkan tetesan air mata yang engkau sedang jalani, alami hari ini. Satu hal yang Tuhan minta, percayalah kepadanya, maka engkau akan hidup dan datang pertolongan dari tempat yang maha tinggi, dari surga kekal abadi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dengarkan ini pemirsa yang baik hati. Yesus tak pernah berdusta. Yesus selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Tuhan Yesus minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tidak banyak-banyak Tuhan minta, satu saja, belajar untuk percaya kepadanya. Amin. Yesus tak pernah berdusta.
Yesus selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Anu percaya padamu Tuhan Yesus. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Tuhan Yesus minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Tuhan Yesus minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Ayo, Pastor mau tanya, siapa nih yang terberkati dengan pujian-pujian penguatan seperti ini? Saya. Wah, ramai sekali yang diberkati ya. Saya bersyukur pelayanan ini boleh jadi berkat bagi banyak orang. Yesus mengerti, Yesus peduli apa yang sedang kita hadapi hari ini. Makasih. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Yesus peduli. Tanpa Yesus peduli. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang sedang engkau hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri, sebab Yesus peduli. Sebuah kalimat pujian yang menenangkan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
yang kusimpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Yesus peduli. Angkat tangan pemirsa terkasih. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang engkau alami. Tak akan pernah ditinggalkanmu untuk bergumul sendirian, sebab Yesus mengerti. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan, pergumulan, kelemahan, sakit penyakit. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendirian, sebab Yesus mengerti. Tak akan pernah ditinggalkanmu bergumul sendirian, sebab Yesus peduli. Yesus mengerti, Yesus peduli. Amin. Baik, Bapak Ibu terkasih, sebelum pastor akan membawakan doa-doa untuk setiap pemirsa yang rindu untuk didoakan, sama-sama saya akan menaburkan firman Tuhan. Seperti yang saya katakan kemarin, hari ini saya mau ajak saudara untuk belajar. Yuk tambah setia ke Tuhan Yesus. Kita mau mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, ibadah yang sejati. Ya, time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap mereka mendengar sabda firman Tuhan, yang sakit mendapat berkat kesembuhan, yang berdosa darah Yesus yang kudus mengampuni menyucikan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan engkau mendapatkan jawaban dan jalan keluar lewat pelayanan ini. Amin. Kitab suci mencatat di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Bapak Ibu silakan bisa ketik ayat firman Tuhan yang akan saya baca, yaitu Roma 12 ayat 1. Puji Tuhan, terima kasih yang terus membagikan, men-tap-tap layar di TikTok, yang men-share, ya, memposting ulang, yang kasih like-nya, terima kasih. Anda terus ikut meramaikan room live streaming ini, biar banyak orang-orang yang boleh juga mendengar firman Tuhan, menjadikan kita sebagai anak Tuhan sejati, ya, yang menjadikan hidup ini persembahan di hadapan Tuhan, ibadah yang sejati. Apa kata firman Tuhan? Yuk saya bacakan.
ada tertulis dari Roma 12 ayat 1. Dengan perikop persembahan yang benar ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dari ayat yang kita baca, Tuhan menghendaki hidup kita ini sepenuhnya. Memang tidak mudah, maka kita perlu step by step belajar. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Ibadah yang sejati tidak berhenti waktu Anda amin atau Anda pulang gereja atau selesai kebaktian. Ibadah yang sejati bukan hanya selesai waktu nyanyian tutup dan doa berkat. Ibadah yang sejati itu disebut avoda. Ketik rame-rame avoda, ya, dahnya pakai H. Avoda. Avoda itu adalah ibadah yang hidup, yang bekerja atau hidup bagi Tuhan. Jadi kita one step ahead ya, kita maju satu langkah lagi bahwa oh ternyata ibadah bukan cuman hari Minggu. Kalau itu ibadah mingguan, ibadah kebaktian. Tapi yang Tuhan mau dari pembacaan kitab suci biar menjadi kehendak Tuhan, hati Tuhan bagi setiap kita, kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Itulah ibadah yang sejati, ya. Nah, karena bisa jadi istilah avoda ini sudah mulai terlupakan dengan digantikan sebutan ibadah, ya. Padahal di dalam teks berbahasa Ibrani sendiri, avoda ini memiliki kekayaan makna, di antaranya ibadah, pekerjaan, dan juga pelayanan. Jadi Bible sebetulnya tidak memisahkan antara altar pelayanan yang rohani dengan sekuler. Baik itu namanya pelayanan ataupun juga bekerja, aktivitas rutin Anda, sebetulnya terang itu tetap bercahaya. Orang benar bukan dalam gereja saja, tetapi orang benar adalah hidupnya sebagai orang benar. Jadi sekalipun dia ibadah, dia adalah orang benar. Sekalipun dia bekerja, dia bisa jadikan pekerjaannya menjadi sebuah ibadah. Ibadah yang sejati itu tidak selesai waktu pujian tutup. Ibadah bukan hanya sekedar kita angkat tangan di gereja lalu menyanyi, menyembah. Itu bagian ibadah. Tapi yang Tuhan mau, seperti saya katakan kemarin, saya rindu bagian ini mengajak saudara-saudara untuk maju lebih lagi, menenggelamkan dirimu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibadah bukan cuma bicara angkat tangan, nangis,
merasakan urapan. Kadang-kadang ada yang bertengkar, ada yang bilang ada urapan, ada yang bilang tidak ada urapan, ada yang bilang basah, ada yang bilang kering, ya macam-macam lah. Ada Pentakosta, karismatik, ada yang berbahasa roh baru afdol, ada yang diam baru senang, hening katanya lebih mendalami, menjiwai, macam-macam lah. Tetapi avodah dalam teks berbahasa Ibrani atau konsep itu berarti ibadah yang sejati melayani Tuhan dengan seluruh hidup. Jadi tidak ada pemisahannya antara oh ini jemaat nih, dia pelayan, maka dia yang melayani, saya dilayani. Ya, itu namanya kalau masih konsep itu, kita masih dalam konsep sebagai tugas terjadwal. Tetapi bukankah kita semua adalah orang percaya dan Tuhan mau persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang sejati seluruh hidup kita. Jadi contoh misalnya yang tercatat ayat 1 yang kita sering baca, Kolose pasal 3 ayat 23. Ayo silakan diketik ayat ini, di-share supaya diingatkan kembali. Saya beri contoh ya, Kolose pasal 3 ayat 23. Ya, di situ tertulis jelas sekali, apapun juga yang Anda, kita perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara seorang petani di ladang, waktu engkau di ladang bertani, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau ibu-ibu masak di dapur, koki, chef, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi waktu engkau bekerja itu dilakukan untuk Tuhan, itu adalah avodah, itu juga adalah ibadah. Senyum dengan tulus itu juga ibadah. Membantu orang lain yang susah itu juga ibadah. Mahasiswa di kampus belajar dengan baik itu juga ibadah yang hidup. Ketika engkau seorang wanita karir, pengusaha muda, sukses ya, ataukah pekerja dimanapun engkau, kantornya atau aktivitas, dengan lakukan untuk Tuhan, itu juga adalah ibadah. Dan perlu kita ketahui, kalau ini agak keras, saya minta maaf, jangan tersinggung. Tapi penyampaian firman ini supaya Bapak Ibu dan saya juga mau melangkah lebih lagi dari Kristen kanak-kanak menjadi bertumbuh Kristen dewasa yang biasanya makan, minum seperti air susu. Kita mau makan sekarang yang lebih keras lagi. Jadi Bapak Ibu terkasih, pemirsa dimanapun berada, kalau setelah dengar ini dan kita menganggap ibadah hanya di gereja only atau hanya di gereja, itu bukanlah ibadah yang sejati. Itu bukanlah avodah. Karena ibadah yang sejati tidak berhenti ketika musik selesai. Ibadah sejati justru itu dimulai waktu kita keluar dari gedung-gedung gereja. Sama ketika saya selesai sekolah Alkitab, salah satu senior saya berkata, welcome to jungle. Jadi
tantangannya bukan waktu saya di Bible study, bukan. Justru waktu menerapkan firman ke dalam dunia yang nyata ini, itulah hutan sesungguhnya, itulah perjalanan misi sesungguhnya. Bukan di bangku kelas, bukan saat belajar. Belajar perpustakaan itu bagus, belajar buku, gelar akademis itu bagus. Tetapi maknanya, outputnya, buahnya apa? Mungkin ibadahnya orang Kristen, Katolik, Protestan bisa beda-beda. Tapi seharusnya kasihnya sama karena sumbernya dari Yesus. Ya, jangan satu dengan yang lain saling cekcok, krecoking, saling membuli atau saling meletar, tidak boleh. Ya, ibadah yang sejati tidak berhenti waktu doa berkat, tapi justru waktu keluar dari tempat ibadah, gedung gereja, kebaktian Anda, disitulah kita mulai avoda, mulai kita ibadah, dan bagaimana kita memperkenalkan orang lain yang belum kenal Yesus. Ingat baik-baik Bapak Ibu terkasih, Tuhan tidak mencari penyanyi. Tuhan tidak mencari orang yang bisa showing panggung. Tapi Tuhan mencari anak yang setia. Tuhan mencari hamba yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Meskipun dalam kondisi takut, jangan engkau berhenti menyembah. Suatu hari ada anak-anak disuruh menggambar tentang damai sejahtera oleh seorang guru sekolah minggu. Ada yang menggambar rumah dengan ayah ibunya, ada yang menggambar matahari, ada yang menggambar pohon kelapa, ada yang gambar pantai, ada yang gambar rumput, ada yang gambar angin badai, tapi ada seekor burung tetap tersenyum. Lalu gurunya bertanya, ini maksudnya apa? Tadi kan disuruh gambar tentang gambaran damai sejahtera itu apa? Kalau gambar pohon kelapa, indah, pantai, indah, rumah, indah. Ini kok angin ribut, angin tofan, ada burung tersenyum. Anak ini berkata bahwa bukankah damai sejahtera itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Yesus berkata, aku berikan kepadamu damai sejahtera tidak pernah sama dengan apa yang dunia berikan. Karena damai sejahtera sejati bukan datang dari dunia ini, tetapi dari Tuhan Yesus yang sudah membuka mata air di setiap hati Anda sekalian. Biarlah kita hari ini di area mana, di situasi mana hidup kita, di level mana, di kelas mana, di ujian apa hidupmu hari ini, semua tantangan dari luar. Tapi pastikan hatimu tetap lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan manusia. Termasuk kalau ada yang bikin benci, bikin marah, udahlah. Saya marah, saya yang rugi. Dia yang saya marahin tertawa, saya yang makan hati. Maka ini juga adalah menghalangi ibadah yang sejati. Kiranya firman ini menjadi berkat kesembuhan bagi Anda sekalian dan berkat next level untuk kita menjadikan hidup ini bukan hanya berpuas diri waktu ibadah seminggu sekali, tapi kita jadikan setiap hari hidup kita ibadah yang sejati. Avoda, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami dengar.
Tuhan mengajar kami supaya belajar mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Diberkatilah Engkau Tuhan atas kasih-Mu, firman-Mu yang hidup, dan Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk setia dan menjadi pelaku firman-Mu serta berbuah-buah lebat. Saya berdoa bagi setiap hati pemirsa terkasih yang sedang luka, dan mereka di antara ada yang sakit, yang sedang nyeri, yang sedang dalam penderitaan. Tumpangkanlah dua tanganmu seperti ini, letakkan di dadamu. Dua tangan Anda kalau mendengar suara ini, kalimat ini, arahan ini, letakkan di dada Anda masing-masing. Ima sukare hayaramu, mimahura mahura wasikama. Aliran kesembuhan mengalir. Touch. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Haleluya. Inama sorabasi, mengalir aliran kesembuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Papaku di surga atas kesembuhan yang Engkau berikan. Otoritas kuasa kami bangkit dan pulih, serta firman-Mu yang mengajak kami untuk lebih lagi mempersembahkan hidup kami menjadi ibadah yang sejati. Setiap Anda yang dalam pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan, atau hutang piutang, atau untuk kebutuhan anak-anak kita, diberkatilah lewat doa ini. Setiap Anda tercukupin, yang sedang jalan buntu hari ini, tidak mustahil engkau mendapatkan jalan yang terbuka. Yang beban berat saat ini juga, cek nafas, cek dada Anda, terima kelegaan in Jesus name. Ina masuk raya ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya masuk sesi berikutnya untuk berkat air minum dan minyak. Mari pemirsa terkasih, bisa yang mau ikut diberkati air minumnya, silakan bisa dipegang. Terima kasih. Saya berdoa bagi setiap mereka yang memegang air minum atau minyak. Diberkatilah tubuhmu dengan urapan Roh Kudus, urapan kesembuhan mengalir, dan engkau rasakan saat ini ada urapan mengalir.
serta diberkatilah air minum di tangan Anda, serta minyak dalam nama Yesus. Air minum dan minyak ini menjadi tanda keajaiban kesembuhan bagi orang-orang sakit. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan tanda-tanda heran, keajaiban kesembuhan, kelepasan roh-roh jahat pergi akan terjadi atas hidup Anda, karena hari ini engkau dapat urapan Roh Kudus, dan air serta minyak tangan Anda sudah diurapi, sudah diberkati. Minumlah airnya dan sembuhlah dengan terima dengan iman kesembuhan ilahi. Oleskan minyaknya dalam nama Yesus, dan orang-orang sakit lemah diberkati sehat kuat, dan kalau dia berdosa, dosanya diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Nya, air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Amin. Saya mau minum, saya disembuhkan karena beberapa hari lalu saya terserang super flu, dan ini cukup mengganggu, tetapi puji syukur lewat air doa imun saya terpelihara oleh kasih karunia Tuhan, sehingga bisa melewati hari-hari aktivitas normal, hanya sedikit gangguan pada suara yang agak mendem. Tapi kalau saya pujian untuk Tuhan, menguatkan saudara, bagus ji suaraku, tidak terganggu ji Anda dengan beberapa hari suara mendem karena flu. Bagus sih. Makasih Gang. Yuk kita minum air berkat ini dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih. Bagus ya pastor. Iya, kalau bagus itu pasti bukan karena saya, karena Roh Kudus urapi telinga Anda. Iya, terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Bagus sih. Makasih Gang. Ayo jam 7 pas ini saya ajak Bapak Ibu pemirsa masuk sesi doa berkat dulu ya. Angkatlah tangan Anda, Bapak Ibu yang terkasih, dan terimalah berkat dari Tuhanku, Tuhan Yesus. Diberkatilah Anda dan saya sepanjang hari ini. Diberkatilah keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah studi, lumbung-lumbung, serta hamba-hamba Tuhan, diberkati setiap pelayanan Anda. Diberkati sepanjang hari ini hidup kita, mulai kita belajar untuk mempersembahkan seluruh aktivitas kita menjadi ibadah yang sejati. Apapun yang engkau perbuat sepanjang hari ini, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat ini, terima penguatan ini, terima anugerah penyertaan Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Kalau suka dengan pelayanan ini, kasih like. Kalau tidak suka,
dislike tidak apa-apa. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, kasih Tuhan menyertai saya dan Anda sekalian. Tuhan janji tuh serta kita sampai Maranatha. Selamat masuk di hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Dan salam kasih. Kiss bye. Dar. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Glory, 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 glory. Dan semua pemirsa terkasih yang baik hati, yang murah hati, Cece Koko yang baik-baik. Sampai ketemu lagi di film berikutnya. Sehat selalu ya. Jangan lupa kalau ada berkat, beli vitamin untuk imun Anda. Karena hari ini saya melihat dalam alam roh juga ada cuaca-cuaca yang ekstrim yang bisa sewaktu-waktu mengkocoh daripada stamina fisik kita. Ada uang, beli vitamin agar imun Anda kuat, supaya semua kita punya antibodi baik dan juga bisa tetap melayani sesama. Shalom semuanya, dadah, Tuhan memberkati, bless you. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah
pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah rohmu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.